tapi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herma Handani, saya berasal dari program studi PGSD tahun angkatan 2020, asal perguruan tinggi S1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pramuka siaga, kemudian bagaimana dalam kegiatannya dan tingkatannya itu seperti apa, dan bagaimana cara melaksanakan upacara pramuka siaga tersebut. Baiklah, pramuka siaga itu sendiri dapat disebut untuk anggota pramuka yang usianya dari 7 sampai 10 tahun. Kemudian sebutan pramuka siaga itu juga karena sesuai dengan kiasannya pada masa perjuangan rakyat Indonesia itu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Pada tahun 1908 itu sebagai tonggak awal berdirinya bangsa atau perjuangannya bangsa Indonesia. Tentang kode kehormatan dalam pramuka siaga. Dalam pramuka siaga itu ada dua kode kehormatan, dan yang pertama satu Dwi Satya, yang di dalamnya itu menjelaskan tentang demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat baik. Kemudian kode kehormatan yang kedua Dwi Dharma, yang mana siaga berbakti kepada ayah dan bunda. Terus siaga juga berani dan tidak putus asa. Baiklah, di sini ada satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam siaga pramuka itu dapat kita sebut dengan barung. Dan kemudian yang satuan besarnya itu dapat kita artikan atau dapat kita sebut dengan perindukan. Sebuah barung beranggotakan 10 orang pramuka siaga yang dipimpin oleh satu orang barung yang dipimpin oleh barung itu sendiri. Kemudian masing-masing ketua barung ini nantinya akan memilih satu orang untuk mereka yang akan dijadikan pemimpin utama yang disebut dengan sulung. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan pramuka siaga. Pramuka siaga itu dibagi menjadi 3, dan yang pertama itu mula. Mula itu biasanya dapat kita artikan kan, atau kita tahu atau kita simpulkan. Ya mungkin dalam kita belajar di SMA atau guru bahasa Indonesia kita menjelaskan tentang mula itu awal atau yang paling awal. Kemudian dapat kita simpulkan lagi ya, pramuka siaga itu ibaratkan sebagai awalan atau proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan untuk kehidupan peserta didik yang kemudian hari. Untuk mencapai tingkatan itu mereka harus memenuhi syarat melalui syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama, rajin mengikuti latihan pramuka siaga minimal 6 kali pertemuan dalam latihan tersebut. Kemudian selanjutnya, hafal atau mengerti dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan salam pramuka. Nah, itu kita harus yang kita terapkan dalam tingkatan dalam mula. Baiklah, selanjutnya ada TKU. TKU itu dapat kita artikan sebagai tanda kecakapan umum, yang dimana tanda kecakapan umum itu dapat kita ibaratkan seperti bunga
pohon kelapa itu kan bunga. Nah, dia mengikuti bagaimana misalnya pohon itu miring, jadinya bunga itu juga ikut-ikut condong atau miring. Itu menandakan bahwa Pramuka Siaga itu tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Jadinya seperti mereka itu mengikuti bagaimana dari atasan sampai misalnya dari pembinanya, dia mengikuti bagaimana pembinanya menjelaskan tentang bagaimana sih dalam pramuka itu dan bagaimana kegiatannya dan bagaimana juga dalam melaksanakan kegiatan pramuka. TKK itu dapat kita artikan sebagai tanda kecakapan khusus ya. Seperti dalam pramuka itu dapat kita jelaskan tentang pramuka siaga itu berbentuk segitiga. Dalam bentuk segitiga itu masing-masing panjangnya itu masing-masing sisinya ada 3 cm dan tingginya itu 2 cm. Kemudian sekeliling tanda warda puncak atau menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Nah, selanjutnya ada dalam kegiatan pramuka itu juga ada untuk melaksanakan seperti kegiatan pramuka khusus, seperti kayak dia itu melaksanakan kegiatan perkemahan atau ya seperti kita lagi melaksanakan kemah itu, tapi biasanya perkemahan itu dilaksanakan dalam 3 hari. Nah, itu khusus untuk yang tingkatan lebih tinggi dan tingkatan siaga. Kemudian itu dalam tingkatan siaga itu melaksanakan perkemahan itu hanya 1 hari. Itu tidak melaksanakan untuk sampai menginap ya. Kemudian di dalam perkemahan itu akan dilaksanakannya seperti kegiatan bermain, terus permainan bersama, terus menampilkan kegiatan-kegiatan pramuka, terus kemudian pameran pasar, kemudian di situ juga pentas seni, kemudian pesta siaga dapat dilaksanakan dengan koordinator desa seperti kuartir ranting, kemudian ada kuartir dari daerah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Nah, yang pertama itu upacara pembukaan perindukan siaga. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan atau kerapian anggota siaga, kemudian memilih barung yang terbaik untuk memimpin upacara tersebut. Kemudian selanjutnya barung yang terpilih harus menyiapkan perlengkapan atau persiapan untuk melaksanakan upacara tersebut. Kemudian pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran sehingga melingkari standar lingkaran bendera tersebut. Kemudian selanjutnya pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara untuk mengambil tempat atau menempati di tengah lingkaran terhadap standar bendera dan pintu upacara. Selanjutnya itu ada para pembantu pembina itu dapat memasuki lingkaran upacara, dan selanjutnya pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktunya bendera di samping pintu upacara, semuanya anggota diperindukan memberikan hormat sehingga sampai selesai. Dan pembina upacara juga pembina upacara, pembina siaga, pembina itu membacakan Pancasila dan ditirukan oleh seluruh anggotanya. Pemimpin upacara juga membaca Dwi Dharma dan Dwi Satya dan diikuti oleh anggota perindukan. Kemudian pemimpin upacara kembali ke barungnya
Dan pembina upacara, pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Dan pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa dan diikuti oleh anggota perindukan. Nah, dan yang terakhir itu ada upacara penutupan latihan dalam perindukan siaga. Dan yang pertama itu ada barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kemudian pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk melingkari standar lingkungan atau standar bendera. Kemudian pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pembina upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran terhadap bendera dan pintu upacara. Selanjutnya, para pembantu atau pembina siaga dan lain sebagainya, staf lain sebagainya untuk masuk ke lingkaran siaga upacara tersebut. Kemudian pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera terhadap dengan pembina siaga. Pembina upacara memberikan hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar dari tempat upacara dan kemudian tidak balik kanan pada waktu sang merah putih dikeluarkan. Semua anggota perindukan memberikan hormat atau pintu upacara terhadap upacara, menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Selanjutnya itu pengumuman dan pesan pembina dari siaga tersebut. Dan selanjutnya pembina upacara itu atau pembina siaga mengucapkan doa dan diikuti oleh perindukan. Biasanya itu dibubarkan. Anggota perindukan diminta untuk diri kepada para pembina dan bersalaman seperti memberikan lagu-lagu sayonara, kemudian beserta bersalam berjabat tangan gitu. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan, dan bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.